سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan terus membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-10, semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama, di kisahnya yang nomor kedua, kisah sedekahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menerima hadiah 2 karung penuh uang dirham yang berisi lebih dari 100.000 dirham. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meminta beberapa nampan dan mengisinya dengan dirham tersebut. Lalu ia membagi-bagikannya sampai sore hari hingga tidak tersisa 1 dirham pun. Pada hari itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang berpuasa. Saat berbuka ia berkata kepada hamba sahayanya, "Hidangkanlah makanan untuk berbuka." Hamba sahayanya menghidangkan sekerat roti dan minyak zaitun, lalu berkata, "Alangkah baiknya seandainya kita menyisakan 1 dirham untuk membeli daging, sehingga hari ini kita berbuka puasa dengan daging." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Mengapa baru engkau katakan sekarang? Jika waktu itu kamu mengingatkanku, tentu aku dapat memberimu." Dari kitab Tazkirah. Faidah: banyak hadiah yang telah diterima oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di antaranya dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, dan yang lainnya. Karena pada masa itu kaum muslimin banyak memperoleh kemenangan, sehingga di rumah para sahabat radhiyallahu anhum bertumpuk uang dinar bagaikan tumpukan biji-bijian. Meskipun demikian, kehidupan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sangat sederhana. Bahkan untuk berbuka puasa pun ia harus diingatkan pelayannya. Ia membagi-bagikan lebih dari 100.000 dirham dan tidak terpikirkan olehnya menyisakan dirham untuk membeli daging untuk berbuka puasa. Pada zaman ini kisah seperti itu sangatlah langka. Bahkan kisah seperti itu diragukan kebenarannya. Padahal pada masa itu kisah-kisah semacam itu merupakan kejadian yang biasa, dan dalam pandangan para sahabat radhiyallahu anhum kejadian semacam itu bukanlah sesuatu yang menakjubkan. Kisah-kisah yang serupa dengan kisah di atas sering dialami oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sedang berpuasa. Di rumahnya hanya ada sekerat roti. Tiba-tiba datanglah seorang fakir untuk meminta-minta. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada pelayannya, "Berikanlah roti itu." Pelayannya berkata, "Tidak ada sedikit pun makanan di rumah ini untuk berbuka nanti." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Tidak mengapa, berikanlah roti itu." Roti itu pun diberikan kepada si fakir tersebut. Dari kitab Muwatta. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah membunuh seekor ular. Lalu ia bermimpi seseorang berkata kepadanya, "Engkau telah membunuh seorang muslim dari golongan jin." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Jika ular itu seorang muslim, ia tidak akan masuk kamar istri baginda Nabi SAW. Orang itu menjawab, "Ia datang dengan berhijab." Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha terkejut, kemudian terbangun dari tidurnya dan segera menyedekahkan 12.000 dirham sebagai tebusan karena telah tanpa sengaja membunuh seorang muslim dari golongan jin. Sayyidina Urwah radhiyallahu anhu berkata, "Suatu hari kulihat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyedekahkan uang 7.000 dirham, sedang pakaiannya sendiri bertambal-tambal." Dari kitab Tabaqat. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah sedekahnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang sungguh luar biasa banyaknya, mengeluarkan sedekah sebanyak itu tanpa rasa takut akan kekurangan harta sedikit pun, karena Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanamkan rasa iman yang sangat tinggi yang hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebutuhan hidupnya, yakin akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih tanah
يا صاحي كي تستريح وبث